Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan nama saya Tiara Aisyah Putri dari Offering C nomor absen 30. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan tentang strength atau kekuatan dari teknologi pendidikan peluang baru untuk generasi muda. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama pada presentasi kali ini. Apakah sudah tahu cara menyebarluaskan teknologi pendidikan sebagai salah satu strategi atau kebijakan untuk meningkatkan transformasi generasi muda? Mengenal generasi Z dan strategi pengajaran yang efektif. Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah orang-orang yang lahir setelah tahun 1990. Mereka didorong oleh teknologi dan mencari pengetahuan melalui berbagai saluran inovatif. Mereka memiliki tujuan yang meliputi pemecahan masalah, pencarian tujuan, dan kepemilikan. Mereka menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti kekerasan, ekonomi yang tidak stabil, gerakan keadilan sosial, dan kemajuan teknologi yang cepat. Bagaimana cara belajar dan mengajar generasi Z? Cara belajar generasi Z yang pertama yaitu generasi Z memiliki preferensi belajar yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih mandiri dan berkembang di bidang teknologi. Yang kedua, mereka memiliki rentang perhatian yang pendek, hanya kisaran 8 detik dan paling sedikit yaitu 4 detik. Yang ketiga, mereka mengambil pengetahuan melalui latihan dan observasi. Baik, sekarang cara mengajar generasi Z. 1. Guru perlu menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan minat generasi Z. Yang kedua, guru harus menutupi kesenjangan antara penggunaan teknologi oleh siswa di luar dan di dalam kelas. Yang ketiga, guru harus menawarkan berbagai alat dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Itu bersifat untuk mendukung masyarakat digital dan arah pembelajaran teknologi. Lalu cara mengapresiasi dampak atau prestasi generasi muda yang menggunakan teknologi pendidikan dalam berbagai aspek. Teknologi adalah alat yang dapat mendukung tujuan pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang beragam dan inovatif. Evaluasi teknologi adalah proses yang dinamis, kompleks, dan kritis yang memerlukan fokus yang komprehensif dan analisis kritis. Dengan mempertimbangkan lingkungan pembelajaran bahasa, harapan, kebutuhan, dan pengalaman setiap siswa, serta kemampuan alat dan teknologi di lingkungan kelas dunia nyata dan lingkungan pembelajaran online. Mengapa tujuan pembelajaran penting? Yang pertama, karena tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh instruktur, seperti guru ataupun dosen. Yang kedua, tujuan pembelajaran membantu mengarahkan dan mengukur kemajuan dan pencapaian peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta kompetensi yang diharapkan. Lalu, apa tujuan pembelajaran untuk pengajaran bahasa? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran untuk pengajaran bahasa harus difokuskan pada peningkatan pemahaman dan penggunaan bahasa siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus mencakup kompetensi simbolik, yaitu kemampuan untuk memperhatikan makna kata, materi berwujud, konteks sosial, dan bentuk semiotik dalam hubungan yang dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran harus mempersiapkan siswa untuk menangani dan menangani teknologi baru, apapun yang menghadang mereka, bahkan setelah kehidupan sekolah. Bagaimana ya cara menyesuaikan teknologi pendidikan yang sesuai dengan karakteristik atau tantangan generasi muda di berbagai bidang? Dengan cara integrasi teknologi dalam pendidikan, yaitu tantangan dan peluang.
Integrasi teknologi adalah proses menggabungkan teknologi ke dalam pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan pengajaran guru. Yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Yang kedua, mengakses sumber belajar yang beragam, interaktif, dan menarik. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan gaya belajar, kecepatan, dan minat mereka sendiri, serta meningkatkan motivasi keterlibatan dan prestasi belajar mereka. Baik, kesimpulannya adalah teknologi harus mempertimbangkan lingkungan pembelajaran bahasa, harapan, kebutuhan, dan pengalaman setiap siswa, serta kemampuan alat dan teknologi di lingkungan kelas dunia nyata dan di lingkungan pembelajaran online untuk kembangan generasi muda ke depannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada materi pertama presentasi kali ini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.